Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini dalam Bahasa Indonesia kelas 4. Lihat sekitar bab 8. Sehatlah ragaku. Bagian 1. Ya, untuk kali ini Bunda Syarifah akan menyampaikan yang tentunya kalau kalian ikuti nanti kalian akan dapat menyebutkan permasalahan yang dialami tokoh di dalam cerita. Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks. Yang ketiga, membedakan informasi, fakta, dan opini. Yang keempat, menulis dengan struktur awal, tengah, akhir menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seru ya? Maka dari itu kita langsung buka saja ya dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Amin tentunya ya. Siap-siap belajar. Pada session kali ini coba kalian perhatikan judul bab ini, Sehatlah Ragaku. Apakah kalian mengerti apa yang dimaksud dengan raga? Jadi kesehatan itu sangat penting. Tetapi kita sering terlupa menjaganya. Setelah jatuh sakit, barulah kita menyesal. Siapa di antara kalian yang pernah sakit? Sakit apa? Apakah waktu itu kalian harus minum obat? Atau bahkan dirawat di rumah sakit? Apakah kalian tahu penyebab sakitnya? Ya, oke ya, siapa kilah atau siapa Allah ya, semoga kalian sudah pulih sepenuhnya dan kita semua selalu sehat. Oke. Selanjutnya pada session membaca kali ini kita akan membaca sebuah cerita judulnya Garuk-Garuk ya. Di bawah ini dengan nyaring ya secara bergantian. Jadi perhatikan intonasi kalian saat membaca. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan terkait cerita ini. Oke, judulnya Garuk-Garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah Baloi, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari Kasih yang cerewet menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari Kasih, di rumah Fahmi juga banyak makanan. Ibu Fahmi selalu menyuguhi mereka buah dan penganan khas Malinau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Fahmi, kerupuk ini disebut rempeyek. Dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon atau disebut juga udang papai. Kidul suka sekali. Tiap sebentar tangannya meraih setoples berisi kerupuk itu. Dul, aku lihat tanganmu lebih sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku. Goda Sagoi. Kidul hanya meringis. Tangan kanannya memegang rempeyek. Tangan kirinya menggaruk tangan kanan. Habis itu, rempeyek pindah ke tangan kiri. Tangan kanan menggaruk tangan kiri. Kedua tangannya terlihat memerah. Aduh, banyak nyamuk, seru Kidul. Mana ada nyamuk, kata Fahmi. Buktinya aku dan Sagoi baik-baik saja. Makanya rajin-rajinlah kau mandi, kata Sagoi. Kapan kau terakhir mandi? Bosan, gerakannya begitu-begitu saja, sahut Kidul sambil mengingat-ingat kapan dia terakhir mandi. 2 hari lalu, 3 hari lalu,
Menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Namun gatal-gatal di tubuh Kidul terus bertambah. Sekarang lehernya juga terasa gatal. Tangannya kini malah lebih sering menggaruk daripada memegang rempeyek. Karena Sagoy dan Pahmi makin sering meledeknya. Kidul memutuskan untuk pulang saja. Ibu Pahmi membungkuskan rempeyek untuk dibawanya pulang. Kidul tersenyum lebar menyambut bungkusan itu. Begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk kamar supaya Kak Asih tidak melihatnya. Apa daya, gatalnya tidak kunjung hilang. Makin digaruk, makin gatal. Tidak tahan, Kidul mengadu kepada ibu. Ibu dan Kak Asih terkejut melihat tangan Kidul yang lecet-lecet. Sebelum Kak Asih bersuara, ibu sudah berkata tegas, "Kita harus ke dokter." Dokter Tuti yang memeriksa Kidul menyapa dengan ramah. "Ini sepertinya alergi. Tadi makan siangnya pakai apa?" "Telur, udang." Tiba-tiba Kidul teringat makhluk kecil-kecil di atas rempeyek. Itulah penyebabnya. Jadi bukan karena tidak mandi? Tanya Kidul gembira. Dokter Tuti tertawa. Memang gatal-gatalmu ini karena alergi terhadap udang papai. Namun bukan berarti tidak mandi itu bagus. Lecet-lecetmu ini bisa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Aduh, ternyata Kidul tetap harus mandi. Mungkin dia harus memikirkan cara mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Bagaimana menurutmu? Cerita oleh Eva Nukman. Pastikan kalian memahami cerita garuk-garuk sebelum kalian menjawab ya. Oke. Dan kalian akan makin memahami dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Oke, yang nomor 1. Apakah ide pokok cerita ini? Jadi idenya, intinya apa gitu ya. Yang kedua, apakah nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini? Di rumah siapakah Pahmi, Kidul, dan Sagoy suka berkumpul? Mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu? Mengapa Kidul tidak suka mandi? Menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Apakah kalian setuju? Jelaskan pendapat kalian. Apa yang disampaikan Dokter Tuti tentang alergi Kidul? Apakah ada di antara kalian yang mengalami alergi? Alergi apa? Bagaimana tindakan yang kalian lakukan untuk mengatasinya? Jadi kalau alergi itu, kalau menurut KBBI, itu adalah perubahan reaksi tubuh terhadap kuman-kuman penyakit atau keadaan yang sangat peka terhadap penyebab tertentu ya, baik zat, makanan, serbuk, keadaan udara, asap, dan sebagainya yang dalam kadar tertentu tidak membahayakan untuk sebagian besar orang ya. Oke, perhatikan kembali ya cerita garuk-garuk di atas. Kemudian perhatikan masalah yang dialami tokoh-tokohnya. Setelah itu, salin dan lengkapi tabel berikut ini ke buku tulis kalian. Jadi tadi judul ceritanya apa ya? Tulis. Kemudian tokoh utamanya siapa saja, tokoh pendukungnya siapa. Hal yang diinginkan atau tidak diinginkan tokoh utama. Kemudian alasan tokoh menginginkannya. Tindakan yang dilakukan tokoh untuk mencapai keinginannya. Oke. Gitu ya. Selanjutnya, hal yang membuat tokoh tidak mendapatkan keinginannya. Nah, apakah tokoh berhasil mencapai keinginannya? Jelaskan ya. Ya, jadi dengan membaca cerita garuk-garuk tadi, kalian itu belajar mengidentifikasi masalah.
yang dialami oleh tokoh cerita. Oke ya. Yang selanjutnya agar kalian bisa belajar lebih memahami lagi ya, literasi membacanya makin meningkat. Coba kalian simak, ini akan Ibu Guru bacakan teks berikut ini ya. Terus selalu perhatikan gambar di bawahnya. Judulnya pentingnya air bagi tubuh kita. Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Selain karena sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air, konsumsi air putih dibutuhkan agar organ tubuh bisa bekerja maksimal. Kebutuhan cairan seseorang mungkin akan berbeda dengan orang lain, tergantung pada kondisi tubuh, aktivitas yang dilakukan, hingga kondisi cuaca. Orang dewasa umumnya membutuhkan 2 liter atau sekitar 8 gelas air putih setiap hari. Tentu saja kita tidak harus meminum 2 liter air sekaligus. Kita bisa membagi waktu mengkonsumsi air putih sehingga jumlah yang dibutuhkan tubuh bisa terpenuhi. Salah satu waktu terbaik untuk mengkonsumsi segelas air putih adalah pada pagi hari atau saat bangun tidur. Selebihnya bisa dibagi setelah sarapan, makan siang, saat belajar, berolahraga, atau ketika rasa haus datang. Mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Saat beraktivitas, tubuh mungkin akan kehilangan cairan. Jika cairan tubuh yang hilang terlalu banyak, akan membahayakan bagi tubuh. Minum air putih dalam jumlah yang cukup bisa membantu mengganti cairan tubuh yang hilang tersebut. Dengan demikian, kesehatan tetap terjaga. Sebaliknya, kekurangan konsumsi air putih juga dapat mengakibatkan seseorang mengalami dehidrasi, alias kekurangan cairan dalam tubuh. Dehidrasi dapat menimbulkan gejala berupa tubuh lemas, sakit kepala, sulit konsentrasi, bahkan dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Jelaslah kekurangan konsumsi air putih dapat membahayakan kesehatan. Di samping itu, minum air putih membantu kelancaran metabolisme tubuh kita. Secara sederhana, metabolisme adalah proses tubuh mencerna makanan atau minuman yang kita konsumsi. Menyerap zat-zat yang diperlukan tubuh, lalu membuang zat-zat sisa yang tidak diperlukan lagi. Jadi sisa ini dikeluarkan melalui keringat, urin, atau feses. Proses ini akan lebih lancar jika kita mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Oke, jadi materi ini disarikan dari halodoc.com dengan penyesuaian seperlunya ya. Ya. Jadi tadi intinya air dan tubuh kita ya, mengatur suhu tubuh, melindungi organ-organ penting, membantu tubuh menyerap energi, membuang kotoran, melumasi persendian, membantu mengantarkan zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh, membantu mengubah makanan menjadi energi. Ya, terdiri atas air itu 75% otak, 83% darah, 22% tulang, dan 75% otot. Oke, jadi bandingkan ya informasi pada teks pentingnya air pada tubuh kita dengan teks visual air dan tubuh kita. Apakah ada informasi yang sama? Ada, banyak ya. Sebutkan ya. Apakah ada informasi yang bertentangan? Sebutkan teks mana yang lebih kalian sukai. Sebutkan alasannya. Yang atas yang berupa tulisan atau yang berupa infografis ya di atas. Ya, yang mana yang kalian suka? Teks visual atau teks bacaan yang berupa tulisan, tidak ada gambarnya, tidak ada warna-warninya? Kayaknya lebih bagusan yang bawah deh ya. Juga simple, langsung to the point pada intinya. Oke, selanjutnya akan kita bahas pada bagian 2. Untuk kali ini kita cukupkan terlebih dahulu untuk bahasa Indonesia bab 8 bagian 1. Kita tutup bersama dengan doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jangan lupa mampir ke medsosnya Bunda Syarifah
Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.